Pernahkah kamu bertanya, mengapa kalender yang kita gunakan sehari-hari dimulai dari tahun 1 Masehi? Dan apa sebenarnya yang terjadi sebelum itu? Sejarah kalender Masehi bukan sekadar soal angka, tapi perjalanan panjang yang melibatkan ilmu pengetahuan, politik, hingga tradisi agama. Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang kalender Masehi, dari asal-usulnya hingga bagaimana kalender ini menjadi standar global. Tahukah kamu? Kalender Masehi pernah direvisi secara besar-besaran pada tahun 1582 yang menyebabkan beberapa orang melewati 10 hari hidup mereka tanpa sadar. Kalender Masehi atau Gregorian adalah sistem penanggalan yang digunakan oleh hampir seluruh dunia saat ini. Asalnya dari kalender bangsa Romawi yang terus disempurnakan seiring waktu. Nama Masehi berasal dari kalender ini yang didasarkan pada kelahiran Yesus Kristus, meskipun penetapan tahun 1 Masehi baru terjadi beberapa abad setelahnya. Sebelum Masehi, banyak kebudayaan menggunakan kalender lunar yang berdasarkan pergerakan bulan. Bangsa Romawi awalnya menggunakan kalender Romulus yang hanya memiliki 10 bulan. Namun, kalender ini tidak akurat sehingga Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada 46 SM. Kalender Julian lebih modern karena berbasis pergerakan matahari dengan total 365,25 hari dalam setahun. Meskipun kalender Julian cukup akurat, ia memiliki kesalahan kecil, yakni 11 menit 14 detik lebih lama dari pergerakan matahari sebenarnya. Pada abad ke-16, Paus Gregorius XIII memutuskan untuk memperbaiki kesalahan ini, menghasilkan kalender Gregorian pada 1582. Penyesuaian ini menghapus 10 hari dari bulan Oktober tahun itu untuk menyinkronkan kembali penanggalan dengan musim. Awalnya, tidak semua negara menerima perubahan ini. Negara-negara seperti Inggris dan koloninya baru mengadopsi kalender Gregorian pada tahun 1752. Sistem tahun 1 Masehi ditetapkan oleh seorang biarawan bernama Dionysius Esigus pada abad ke-6. Ia menciptakan perhitungan berdasarkan kelahiran Yesus Kristus. Namun, ada banyak perdebatan mengenai akurasi penetapan ini karena kemungkinan kelahiran Yesus terjadi beberapa tahun sebelum tahun 1 Masehi. Sistem ini mulai diadopsi luas di Eropa pada abad pertengahan. Sebelum Masehi atau Before Christ, BC, adalah periode sebelum penetapan tahun 1 Masehi. Tahun dihitung mundur, seperti 10, 9, hingga 1. Tidak ada tahun 0, langsung dari 1 SM ke 1 Masehi. Era sesudah Masehi sering disebut sebagai Anno Domini atau Ed, yang berarti tahun Tuhan kita. Kolonialisme Eropa memainkan peran besar dalam penyebaran kalender ini. Dengan dominasi negara-negara Eropa dalam perdagangan dan ekspansi ke seluruh dunia, kalender Masehi akhirnya diadopsi oleh banyak negara lain. Hari ini, kalender Masehi menjadi standar internasional meskipun beberapa budaya tetap mempertahankan kalender tradisional mereka, seperti kalender Hijriah dan kalender Cina. Penetapan 1 Januari sebagai awal tahun baru berakar dari tradisi Romawi. Awalnya, tahun baru dirayakan pada bulan Maret, tetapi pada 153 SM, kalender Romawi memindahkan awal tahun ke 1 Januari untuk menghormati Dewa Janus. Perayaan tahun baru menjadi lebih populer setelah adopsi kalender Gregorian. Kalender Masehi berbasis matahari, sedangkan kalender Hijriah berbasis bulan. 1 tahun kalender Hijriah lebih pendek, hanya sekitar 354 hari. Karena itu, perayaan hari besar Islam seperti Idul Fitri selalu bergeser sekitar 11 hari setiap tahun jika dibandingkan dengan kalender Masehi. Kalender Masehi adalah salah satu inovasi manusia yang menggabungkan sains, budaya, dan tradisi.
Meskipun ada berbagai sistem kalender di dunia, kalender Masehi telah menjadi standar yang menyatukan kita dalam komunikasi global. Bagaimana menurut kamu? Apakah sistem penanggalan ini cukup adil bagi semua budaya, atau kita membutuhkan sistem yang lebih universal di masa depan? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya.